Harapan yang baru atas hambamu, bahkan jemaatmu yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuliakan Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Silakan saudara duduk, berikan tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah melayani kita hari ini. Terima kasih, praise and worship. Haleluya, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Pak, feedback Pak. Oke. Tema kita di bulan Februari ini adalah Root of Happiness in Family atau akar kebahagiaan dalam keluarga. Minggu lalu Ibu Mary sudah menyampaikan tentang bagaimana menjadi seorang wanita yang hebat. Ya. Dan saya harap para ibu-ibu, para wanita bisa menangkap apa yang saudara dengarkan dan itu bisa membangun kehidupan saudara untuk saudara bisa menjadi wanita-wanita yang hebat di hadapan Tuhan. Amin. Karena memang wanita itu diciptakan Tuhan spesial, unik, bahan bakunya juga beda gitu ya. Kalau wanita diciptakan dari tulang rusuk pria, tentu itu bahan bakunya halus, lembut. Ya, makanya wanita tidak bisa dikeraskan, tidak bisa dikerasin. Ya, dia perlu hal-hal yang lembut, makanya wanita itu lebih senang make up daripada pria. Karena kalau ada pria yang suka bermake up berarti dia bukan dari tanah liat tapi dia kemungkinan dari tulang rusuk juga. Ya, wanita itu suka yang indah-indah untuk mempercantik dirinya. Tapi pria itu dari tanah liat kasar, saudara ya, dan tidak terlalu suka yang rapi. Dan memang karena bahan bakunya yang berbeda. Tapi apapun itu masing-masing kita pria dan wanita itu adalah sama diciptakan di hadapan Tuhan, adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada itu manusia kedua, manusia pertama gak ada. Manusia diciptakan sama, levelnya sama, baik dia wanita maupun pria itu sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan itu cuman statusnya saja, tetapi di dalam hal tanggung jawab itu di hadapan Tuhan kita sama-sama. Amin. Nah, hari ini tema kita adalah di minggu kedua ini adalah happy marriage atau pernikahan bahagia. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat saudara. Kalau saudara yang belum menikah gak apa-apa, pegang ini menjadi pedoman saudara. Supaya nanti waktu saudara menikah, saudara bisa menjadi keluarga yang bisa menikmati kebahagiaan. Amin. Karena menikah itu bukan untuk 1 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun. Enggak, menikah itu selama kita hidup bersama. Ya amin. Ya, makanya setiap dalam pemberkatan nikah atau di dalam setiap saya khotbah-khotbah pernikahan atau dalam seminar-seminar keluarga, saya selalu katakan begini, sebelum memilih pasangan, tanya Tuhan dulu. Buka mata lebar-lebar, tutup hati rapat-rapat. Itu sebelum menikah. Nanti kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, buka hati lebar-lebar. Jangan sampai saudara belum menikah, saudara tutup mata rapat-rapat, hati buka lebar-lebar. Akhirnya saudara asal saja ini saja. Enggak, kita perlu memilih. Karena jodoh itu kita yang pilih, tapi Tuhan yang memberkatinya. Amin. Ya, di dalam Alkitab cuma ada 2 orang pasangan yang memang dipilih, ditentukan Tuhan. Yang pertama itu Adam dan Hawa, pasangannya dia nggak bisa memilih. Itu sudah ditentukan Tuhan karena memang tidak ada lagi manusia yang lain. Yang kedua itu siapa? Hosea. Hosea itu ditentukan Tuhan, dia harus menikah dengan perempuan sundal. Itu adalah satu gambaran tentang bobroknya kehidupan orang Israel pada waktu itu. Tapi selain daripada itu tidak ada. Semuanya mereka sendiri yang memilih. Abraham memilih pasangan Ishak. Abraham sendiri yang memilih untuk anaknya. Ya, Yakub juga dia memilih sendiri. Semua dalam Alkitab kita melihat itu pilihan mereka masing-masing. Ya, cuman ada indikatornya di dalam memilih jodoh. Yang pertama itu harus takut Tuhan, yang kedua adalah seiman, dan yang ketiga adalah orang yang dewasa rohani. Ini 3 indikator ini saudara gak boleh lupakan di dalam memilih jodoh. Amin. Ya, kalau dia tidak seiman lepas saja. Ya, karena
jangan sampai saudara terbawa dan akhirnya saudara hilang. Ya, kalau memang saudara belum kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara pacaran misalnya tidak membangun iman saudara, kok pacarannya cuma yang dibangun daging aja, pingin terus, pingin ciuman, pingin pelukan, bahkan minta yang aneh-aneh, oh putusin aja, ini bukan dari Tuhan. Ya, di dalam berpacaran itu bukan bangun kedagingan, tapi bangun manusia rohaninya. Amin. Jatuh cinta itu butuh waktu cepat singkat. Saudara, jatuh cinta itu cuma butuh waktu 5 detik, 10 detik. Orang bisa jatuh cinta, betul gak? Tapi yang namanya bangun cinta gak semudah dengan jatuh cinta. Ya, kenapa rumah tangga itu bisa bahagia? Awalnya mereka jatuh cinta, tapi setelah itu mereka apa? Bangun cinta. Ya, bangun cinta itu tidak mudah, saudara. Di situ perlu pengorbanan, bayar harga diri kita kadang-kadang tidak dihormati dengan pasangan kita, nggak apa-apa. Itu namanya bangun cinta. Dulu waktu hidup sendiri nggak ada yang melarang. Katanya Gus Plus, kemana saja tak ada orang yang melarang kalau masih bujangan. Tapi kalau sudah menikah nggak bisa. Makanya Paulus bilang begini, lebih baik kamu tidak menikah. Jadi memang nggak seharusnya orang itu menikah. Karena menikah itu pilihan sebenarnya. Ya, kalau saudara merasa saudara nggak bisa bertarak, saudara nggak bisa menahan nafsu, ya lebih baik menikah. Tapi kalau Alkitab bilang begini, kalau kamu menikah ada konsekuensinya. Kamu akan terikat dengan keluarga, kamu akan terganggu di dalam pelayanan. Ya toh, yang tadinya waktu masih muda mau melayani Tuhan semangat, belum ada pasangan. Begitu sudah menikah banyak halangannya mau melayani, betul nggak? Belum nanti masalah suami, belum nanti masalah istri, belum masalah rumah tangga, belum lagi masalah anak-anak, akhirnya pelayanan mulai hilang. Yang tadinya waktu muda semangat melayani luar biasa, begitu sudah menikah nggak pernah datang melayani, nggak pernah datang gereja. Kenapa? Memang Paulus bilang begitu. Makanya Paulus bilang begini, kalau kamu bisa bertahan lebih baik gak usah menikah. Jauh lebih baik, tapi fokuskan dirimu kepada perkara-perkara rohani. Ya. Supaya bisa maksimal di dalam pelayanan, lebih baik nggak usah menikah. Itu kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Ya, tetapi saudaraku, saya tidak mengajak saudara untuk ayo kita rame-rame tidak menikah, tidak. Kalau memang saudara merasa saya perlu seorang pasangan, menikahlah. Tapi kalau pasangan itu malah mengganggu saudara dan tidak bisa membuat saudara lebih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak menikah juga nggak berdosa. Amin. Haleluya. Cuman masalahnya gini, di dalam kehidupan manusia, kalau kita nggak menikah, dibilang ini, kamu kok nggak menikah? Dipikir orang kalau nggak menikah, zaman sekarang itu nggak laku. Belum tentu. Itu pilihan. Amin. Ya, Paulus lebih memilih tidak menikah, supaya dia tidak dipusingkan dengan hal-hal yang lahiriah. Makanya dia tidak menikah, supaya dia lebih fokus di dalam melayani Tuhan. Cuman kalau saudara memang memilih untuk tidak menikah, ya harus all out dengan Tuhan begitu. Karena saudara cuma hidup dengan Tuhan saja, tidak ada yang mengganggu saudara. Ya, oke. Nanti itu sesi selanjutnya lah kita akan belajar itu tentang menikah atau tidak menikah, menikah versus tidak menikah. Itu ada sesinya saudara ya. Itu seru itu kalau dibahas itu ya. Oke. Saya akan membagikan kepada saudara bagaimana suatu pernikahan itu bisa bahagia. Saudara perlu memahami bahwa pernikahan bahagia itu adalah salah satu akar keluarga bahagia. Kalau keluargamu mau bahagia, anak-anak bahagia, suami bahagia, istri bahagia, maka pernikahannya harus bahagia. Amin. Karena otomatis kalau pernikahannya bahagia, keluarga bahagia. Bagaimana mungkin keluarganya bisa bahagia kalau pernikahannya nggak bahagia? Betul? Ya. Nah, karena itu kualitas kebahagiaan keluarga itu sangat ditentukan dengan kualitas kebahagiaan dalam pernikahan. Kalau pernikahannya bahagia, otomatis keluarganya pasti bahagia. Kenapa saudara? Karena pernikahan itu ibaratnya seperti akar. Dan keluarga itu adalah pohon dan buahnya. Ya. Jadi pernikahan itu dia seperti akar. Tapi keluarga itu seperti pohon dan buahnya. Kalau pernikahan akarnya bagus, dia kuat, dia kokoh, maka pohon yang akan tumbuh pasti akan kuat dan kokoh. Rumah tangga itu jadi kuat dan kokoh. Amin. Dan buah yang dihasilkan juga jadi buah yang baik. Ya.
Rumah tangganya juga menjadi rumah tangga yang baik. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Kalau pernikahannya kacau balau, pasti anak-anaknya juga akan jadi anak-anak yang kurang baik. Bisa jadi anak-anak yang pemberontak, anak-anak yang kurang kasih sayang. Kenapa? Karena pernikahan dari suatu pasangan suami istri itu tidak baik. Sehingga waktu dia mendapatkan keturunan, maka keturunan itu menjadi anak yang mungkin menjadi anak yang tertolak. Mungkin menjadi anak yang akhirnya pemberontak. Kenapa? Tidak mendapatkan kebahagiaan dalam satu pernikahan. Saya banyak menjumpai banyak keluarga-keluarga yang pernikahannya kacau. Anak-anaknya juga berdampak kepada anak-anaknya, berdampak kepada keluarganya. Ya, jadi saudara, kita harus membenahi pernikahan kita dulu, baru nanti keluarga itu pasti akan mengalami kebahagiaan. Amin. Karena itu ada bahasa Inggris menyatakan begini, blessed family, ya, atau berkat dalam keluarga, and blessed children, berkat kepada anak, itu pasti diawali dari sebuah blessed marriage. Amin. Ya, berkat keluarga itu dan berkat anak diawali daripada suatu pernikahan, diawali dari sebuah pernikahan yang diberkati. Karena itu saya mau mengajak saudara yang sudah menikah, ayo jaga pernikahan saudara. Amin. Jaga pernikahan saudara, karena pernikahan itu bukan main-main saudara. Pernikahan itu adalah lembaga yang Tuhan bangun di bumi ini, dan itu adalah kudus. Karena pernikahan itu kudus, maka kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pernikahan itu diumpamakan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Dalam Efesus pasal yang ke-5. Ya, pernikahan itu diumpamakan hubungannya seperti Kristus dengan jemaat. Jadi itu pernikahan bukan main-main. Ya, makanya yang masih muda-muda ya, belum menikah, mulai sekarang kalau mau pilih yang baik-baik. Karena penyesalan itu pasti selalu datang di belakang. Sebelum penyesalan itu datang, saudara harus sungguh-sungguh berdoa, tanya Tuhan, minta dari Tuhan. Amin. Ya, karena kalau sudah menikah, tahu-tahu saudara nemukan bukan tulang rusuk tapi tulang rusak, bukan penolong tapi perongrong, sudah. Ya, bukan seorang imam yang takut Tuhan tapi imam yang selalu meneror, imam yang selalu membawa kita kepada hal-hal takut, khawatir, cemas. Jangan. Kalau selama berpacaran dia sudah main tangan, dia sudah main di belakang saudara, dia sudah mulai ada 02, tinggalkan. Nanti ketika kamu menikah dengan dia, dia tidak akan setia dengan engkau. Percaya saya. Kalau dalam pacaran saja dia sudah mulai ada 02, 03, 04. Katanya nggak apa-apa Pak, ini kan koleksi, belum tentu kan yang semuanya jodoh. Kesetiaan itu ditunjukkan sejak dari awal. Amin. Haleluya. Ini karena saya mengasihi saudara, ini kan banyak yang belum menikah dan banyak yang mayoritas perempuan kan. Jadi saudara, saya mau bilang kepada saudara yang masih muda, perempuan-perempuan, engkau berharga. Ya, jangan melakukan hubungan seks sebelum diberkati. Amin. Kalau mau pacaran, pacaran yang kudus. Ada bagusnya saudara datang kepada kami. Saya bukan memuji Agnes ya, bukan. Tapi dia luar biasa. Ketika dia mau menikah, gagal dengan pacaran yang pertama, dia datang kami layani bla 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 bla, dan akhirnya dia dipulihkan Tuhan, dan dia berjanji gini, Bapak dan Ibu, dia panggil kita orang tua, dan Bapak kalau saya nanti punya pacar, saya langsung yang saya utamakan, saya ketemukan itu pertama kepada Bapak dan Ibu. Dan benar saudara, banyak dia ketemu, dia cerita, Bapak saya gini ada dekat dengan ini. So yakin, belum ya sudah. Begitu dia dapat yang klik dan yakin, dia langsung ajak kami berdua. Dan dia langsung bawa calonnya ini, si Jordan ini. Saya juga kaget, baru kenal 1 bulan saudara ya. Langsung kita dikenalkan, kita bilang, anak, kok betul-betul sudah berdoa, sudah tanya Tuhan? Pasti, iya Bapak, makanya saya ajak Bapak dan Mama supaya lihat, supaya bisa
konfirmasi. Saya bilang saya bukan Tuhan Allah, tapi coba kita lihat. Dan waktu saya lihat sama ibu, kita ketemu 4 mata. Bukan 4 mata, 8 mata. Ya, ngobrol dengan dia. Saya bilang gini, dari sisi positifnya anaknya baik, saya bilang. Tapi saya sarankan jangan buru-buru, berkenalan dulu. Karena paling bagus itu berkenalan dulu. Ya, oh iya, yang laki-laki saya layani, ibu juga layani yang Agnes. Terus akhirnya berlangsunglah lama. 1-2 bulan masuk konseling, saudara ya. Dan mereka sudah bersepakat, saya tanya yang pria, oke, dia sudah yakin ini dari Tuhan. Yang Agnes juga yakin dari Tuhan. Oke, kalau begitu kalian ngomong dengan orang tua kalian masing-masing. Nah, mereka ngomong dengan orang tua kalian masing-masing. Dan mereka akhirnya disetujui, pertunangan, pernikahan. Sudah cepat, dalam waktu 3 bulan. Ya, ada orang bilang, ya waduh, pacaran itu harus lama supaya saling mengenal. Belum tentu. Saya punya teman itu pacaran sejak SMP, saudara. Ya, begitu menikah tetap gak cocok, akhirnya bercerai juga. Jadi bukan ditentukan dari lamanya berpacaran, tapi bagaimana kita mengambil satu sikap, keputusan bersama-sama. Yang paling penting itu apa? Kedewasaan rohani. Amin. Ya, karena kalau tidak pernikahan itu percuma, saudara. Ya, makanya saya sarankan kalau ada di sini yang sudah punya pacar, datang ke kita, ke Pak Gembala. Bukan kita mau apa namanya? Mau kepo, tidak. Supaya kita bisa mengcover saudara. Jadi mereka itu kalau berpacaran, kita selalu ingatkan, Bu Gembala selalu ingatkan, jaga kekudusan. Ya, karena apa? Kita memantau saudara, kita bisa mengarahkan saudara sehingga berpacaran itu pacaran yang benar. Amin. Ya, bukan cari tempat yang gelap, cari hotel, bukan. Itu akan mengundang setan, saudara. Ya, makanya kalau berpacaran jangan terlalu sering. Saya bilang sama juran kamu kalau kemana-mana harus ada teman. Tidak boleh cuma berdua. Ajak ponakannya lah, anaknya. Tidak boleh berdua. Karena biasanya ada setan di antara kalian nanti. Ya, karena itu harus dijaga. Nah, waktu saudara datang kepada kami sebagai gembala, kami bisa mengarahkan saudara, kami bisa menjaga saudara sehingga berpacarannya itu sehat. Saudara berjalan dalam koridor-koridor yang baik, etika berpacarannya terarah. Amin. Ya, kita akan selalu ingatkan, kita akan selalu kasih nasihat, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, bahkan saudara dia bersaksi kemarin. Dia berdoa gini, Bapak kami berdoa. Dia berdoa berpuasa, minta karena di Manado itu musim hujan. Dia minta Tuhan kalau boleh minta mujizat. Mulai dari tanggal 30, 31, tanggal 1, tanggal 2 puncak acaranya tidak hujan. Ya. Dan benar saudara, waktu kami sampai sana Manado memang hujan bulan-bulan itu ya, Ibu ya. Itu hujan saudara. Kami di hotel malam-malam hujan, siang-siang hujan, sore-sore hujan. Saya bilang aduh ini Agnes kalau nikahnya outdoor lagi. Bah gak lucu ini, tiba-tiba hujan kan sayang sekali. Lalu kita juga doakan saudara, mereka juga ambil waktu berdoa dan berpuasa dan mujizat terjadi. Tanggal 2 itu benar-benar cerah hujan, tidak hujan, panas terik. Mulai dari pagi itu memang agak mendung, tapi saudara malam tanggal 1 malam itu sempat turun hujan, gerimis dan sempat mendung. Aduh kita bilang Tuhan besok jangan hujan Tuhan. Dan benar tidak hujan. Wah itu kesaksiannya dia bilang dia sampai kagum-kagum sama Tuhan. Selama 4 hari itu benar-benar Tuhan kasih luar biasa. Sampai akhirnya berlangsung pernikahannya dengan baik di luar dugaan. Ya, dan saya mau beritahu kepada saudara, itulah satu kehidupan yang baik. Membangun satu hubungan itu harus seperti itu. Amin. Ya, jadi kalau saudara sudah punya pasangan, saya sebagai gembala saya ingatkan kepada saudara, datang kepada gembala saudara, minta dibimbing, minta diarahkan supaya pacaran saudara itu sehat di hadapan Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut saudara. Kejadian pasal 2 ayat 18. Saudara, salah satu tujuan Tuhan membangun pernikahan itu adalah apa? Untuk membuat kita semakin baik dan bahagia. Tuhan tidak pernah merancangkan pernikahan itu untuk tidak baik. Selalu untuk yang baik. Ayat 28 dari Kejadian pasal 2 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, dikatakan apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Jadi pernikahan itu adalah hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-15, di situ dituliskan di sana bagaimana Tuhan itu sepertinya mendesain satu pernikahan itu dengan kebahagiaan. Karena waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu mereka diberkati, apa yang terjadi? Mereka hidup di Taman Eden. Ya, saudara tahu Eden itu artinya adalah kebahagiaan. Eden itu artinya pemeliharaan, hidup bahagia, hidup sentosa, itu arti Eden. Nah, di dalam Taman Eden itu ada 4 aliran sungai yang mengalir. Ya, di Taman Eden itu. Itu gambaran bahwa Tuhan itu memberikan kebahagiaan, kelimpahan kepada Adam dan Hawa sebagai satu keluarga. Dan memang saudara, Tuhan memberkati mereka. Dan Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Lalu dikatakan ada perintah, penuhilah bumi. Taklukkanlah semua itu dan berkuasalah atasnya. Saudara, Tuhan itu memberikan pernikahan. Tapi saudara perlu tahu juga dalam satu pernikahan itu tidak akan pernah luput dari namanya tantangan. Amin. Yang sudah menikah pasti mengalami konflik dalam rumah tangga, itu mah biasa. Itu bumbu-bumbu dalam pernikahan. Ya, kalau nggak ada konflik kurang mantap kayaknya ya. Biasanya kalau sudah konflik-konflik itu kan baku sayang kembali, tuh. Ya, tapi jangan sering-sering saudara ya. Dan jangan sampai tidak terselesaikan. Kalau ada konflik harus dikelirkan, harus diselesaikan. Tantangan dalam pernikahan itu ada. Tetapi prinsipnya adalah begini, Tuhan itu mau supaya kita bahagia di dalam suatu pernikahan itu. Karena pernikahan itu adalah pernikahan yang didesain oleh Tuhan. Tantangan dalam pernikahan itu memang ada, itu biasa. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi kepala dalam satu rumah tangga, dalam satu pernikahan kita. Ya, yang namanya 2 pribadi menjadi satu itu tidaklah mudah. Ada tantangan, ada masalah. Masing-masing punya keinginan. Yang pria, yang suami punya keinginan lain, yang wanita punya keinginan lain. Gara-gara beda keinginan bisa berantem. Betul nggak? Sang istri maunya suaminya kalau pulang kerja sepatu tidak boleh lempar sembarang. Itu keinginan istri. Sementara suami bilang, cuma masalah kecil saja mau gitu ya. Tapi gara-gara beda keinginan, berantem nggak? Berantem. Ya, istri maunya makan rawon, suami maunya makan capcay gitu ya. Beda keinginan, berantem bisa. Ya, gara-gara odol gigi aja orang bisa berantem kok. Ya, istrinya kalau mencet odol gigi rapi dari bawah ke atas sampai habis. Sementara yang suami karena dia orang berada, pakai odol sembarang-sembarang aja mau pencet dari mana, yang penting keluar. Ya, kadang-kadang beramburan di bawah lantai. Istri bilang gini, kamu loh coba kalau pakai odol yang rapi, kalau bisa dipencet dari bawah pelan-pelan supaya habisnya itu bagus. Suaminya bilang, aduh kok repot sekali sih. Udahlah, cuma odol gigi dipencet dari manapun yang penting kan keluar. Tapi kadang-kadang laki-laki kan sampai jatuhan ke bawah, berantem sudah. Suaminya bilang, alah masalah odol gigi aja. Sudah kalau memang kamu gak suka dengan cara hidup saya, kita bercerai saja. Nah gini saudara. Ya gara-gara odol gigi. Kenapa? Beda prinsip, beda keinginan, itu bisa menjadikan konflik. Tantangan ada, tetapi saya mau beritahu kepada saudara, di balik semua tantangan, pasti ada jalan keluar. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan Alkitab begini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan apa? 2-3, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dalam satu pernikahan ada konflik, ada masalah. Tapi Tuhan bilang apa? Masalahnya biasa. Pencobaannya pencobaan yang biasa. Jadi bukan luar biasa. Haleluya. Yang tidak apa? Melebihi kekuatan manusia. Jadi waktu saudara menghadapi konflik tantangan dalam satu pernikahan, Tuhan tahu kemampuan saudara. Pasti masalah itu tidak akan membuat
melebihi daripada kemampuan saudara. Amin. Ya, lanjut dikatakan apa? Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, perhatikan ini. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di situ dikatakan pada waktu kamu dicobai, berarti apa? Semua kita pada akhirnya akan menghadapi yang namanya pencobaan. Tapi Tuhan bilang apa? Waktu kamu dicobai jangan takut. Karena pencobaannya adalah pencobaan biasa. Dan di situ dikatakan karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan memberikan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Lalu yang paling penting di situ dikatakan waktu kita dicobai. Dia memberikan kita apa? Jalan keluar. Bukan cuma jalan keluar tapi apa? Kemenangan sehingga kita bisa menanggungnya. Amin. Jadi solusinya itu dalam satu konflik rumah tangga. Bukan pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Bukan. Duduk bareng bersama, menyelesaikan bersama di dalam kasih Tuhan. Amin. Oke, saya akan bagikan kepada saudara ada 4 kunci bagaimana kita bisa menang mengatasi tantangan dalam pernikahan. Untuk bisa kita bahagia, ya. Ada 4 kunci mengatasi tantangan dalam satu pernikahan supaya kita bisa berbahagia di dalam pernikahan kita. Yang pertama, tantangannya apa? Mengatasinya, caranya gimana? Yang pertama apa? Saudara harus tahu bahwa bahagia itu adalah pilihan. Amin. Bahagia itu adalah, saudara, semua orang itu bisa memilih untuk bahagia atau tidak bahagia. Saudara menikah mau bahagia atau tidak, pilihan saudara. Saudara mau bawa kemana nih rumahmu, tanggamu, kehidupan pernikahanmu? Di dalam neraka atau suasana surga? Itu pilihan. Amin. Karena itu saudara pilih yang mana? Ini kan tanggal 14 nanti kita akan memilih itu. Nah, sama. Dalam pernikahan bahagia saudara pilih yang mana? Pilih mau bahagia atau pilih yang tidak bahagia? Itu pilihan saudara, tergantung saudara. Ya. Saya ingat saudara pohon korma. Pernikahan itu seperti pohon korma. Karena tahun kini tema kita adalah berakar dan berbuah. Maka saya mengatakan gini, pernikahan itu tadi saya katakan pernikahan itu seperti akar. Dan rumah tangga itu seperti pohon dan buahnya. Nah, saudara kalau saudara belajar dari satu pohon yang namanya pohon korma itu saudara tahu itu kehidupannya itu bahagia. Loh, kok bisa Pak Gelpi tahu kalau pohon korma itu bahagia? Loh iya, karena pohon korma itu saudara tahu, pohon korma itu ditanam di tempat yang secara fisik sangat tidak enak. Pohon korma itu ditanam di mana? Di padang gurun. Tandus. Ya. Pohon itu banyak ditanam di area yang sangat kering dan padang pasir. Tapi luar biasanya saudara tahu pohon korma itu tetap bisa bahagia. Walaupun ditanam di tempat yang seolah-olah sama sekali tidak ada kebahagiaan. Tandus, kering, tidak ada air. Tapi kenapa pohon korma itu malah bisa berbuah? Bahkan saudara tahu buahnya apa? Manis. Betul? Padahal dia ditanam di tempat yang kering, yang tandus. Sepertinya tidak ada kehidupan. Tapi luar biasanya walaupun pohon korma itu ditanam di tempat yang kering. Dalam keadaan yang penuh dengan padang pasir. Tapi dia bisa bertumbuh, dia bisa hidup. Dan dia bisa bertumbuh, dan dia bisa berbuah. Dan buahnya itu manis. Mungkin saudara bisa jadi pernikahan saudara merasa seperti seolah-olah ditanam di tempat yang kering, sukar sekali, kondisi di sekeliling saudara sepertinya tidak mendukung untuk saudara bisa bahagia. Ya, mungkin saudara secara keuangan bergumul untuk keluarga saudara, rumah tangga saudara, atau mungkin dari orang tua dan mertua saudara juga banyak yang menimbulkan pressure. Saudara sepertinya hidup dalam tekanan yang tidak mudah. Gak ada teman yang bisa mendukung saudara keluar dari situ.
Tapi saudara, saya mau beritahu kepada saudara, pilihan ada di dalam hidup saudara. Dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang tidak nyaman, saudara tetap bisa memilih untuk bahagia atau tidak. Amin. Bukan hanya bahagia, tetapi pernikahan yang berbuah manis dan lebat seperti pohon korma itu. Dia bisa menghasilkan buah yang banyak, lebat dan manis. Saya berdoa supaya saudara dalam hidup pernikahan saudara bisa mengalami kehidupan yang bahagia, kehidupan yang manis. Karena itu pilihan. Saya kasih contoh seorang hamba Tuhan. Saudara sering nonton mungkin atau saudara tahu buku-buku rohaninya banyak. Namanya adalah Joyce Meyer. Ada yang tahu? Tahu? Kalau nggak tahu nanti saudara pergi ke toko buku rohani. Nah, saudara carilah bukunya Joyce Meyer. Lain ini dia orangnya. Ya. Joyce Meyer ini saudara, dia punya latar belakang itu sangat-sangat menderita. Kenapa saya katakan sangat menderita? Karena dia adalah seorang yang bertumbuh dalam satu keluarga yang sangat-sangat tidak bahagia. Dia mengalami banyak sekali penganiayaan di dalam keluarganya dia, bukan rumah tangganya dia, keluarga papa mamanya dia. Dan saudara tahu berapa kali dia dilecehkan oleh papa kandungnya dia sendiri. Mengalami pelecehan seksual. Sehingga Joyce Meyer ini bertumbuh menjadi anak yang penuh dengan luka, kebencian, amarah dan sebagainya. Sehingga waktu dia menikah dengan Dave Meyer, suaminya itu dia punya anak ada 4 saudara ya. Saudara tahu suaminya ini adalah suami yang luar biasa. Dalam satu pernikahan ketika dia sudah menikah dengan Dave Meyer, selalu ada pertengkaran. Kenapa? Karena Joyce Meyer ini terluka, dia penuh dengan banyak trauma-trauma, kebencian, amarah di masa lalu, pelecehan seksual, dendam yang masih belum terselesaikan. Sehingga waktu dia menikah itu terbawa dalam rumah tangganya. Dan setiap dia ngomong selalu menyelekit. Biasa toh kalau orang yang pahit, waktu ngomong pasti pahit. Ya, kalau di sininya udah pahit, ngomong pasti pahit. Ya, makanya saya selalu bilang begini, sebelum saudara menikah, beres dulu dengan masa lalu. Kalau masa lalunya nggak beres, masuk dalam rumah tangga malah petaka. Ya, beres dulu dengan masa lalu, baru masuk dalam pernikahan. Kalau enggak, kasihan pasanganmu, kasihan rumah tanggamu, hancur. Ya, lalu saudara tahu pertengkar setiap hari, bertengkar. Dan Dave Meyer begini, kalau begini terus saya nggak akan bisa bahagia. Saya ingin menikah saya itu harus bahagia. Tapi kalau begini terus bagaimana bisa berbahagia? Selalu kasar, selalu dapat pelayanan yang tidak baik, dimarahin, dimaki-maki. Waduh saudara, ucapan-ucapan yang tidak baik keluar dari istrinya Joyce Meyer. Tapi Dave Meyer mulai mengambil satu sikap. Dia memilih begini, saya menikah bukan untuk mengalami neraka. Dia bilang gini, saya menikah untuk mengalami kebahagiaan. Dan apa yang terjadi? Dia mulai ambil keputusan, dia merubah dirinya sendiri. Dave Meyer ketika Joyce Meyer bertengkar dengan dia, ada kata-kata yang gak baik, dia membalas dengan kasih. Dia mulai mengampuni. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mengampuni, dia mengasihi apa yang dilakukan oleh istrinya kepadanya. Saudara tahu, Joyce Meyer tiba-tiba berpikir, kenapa suami saya berubah? Biasanya kalau saya marah, dia marah, selalu bertengkar pasti. Tapi ini kok tidak. Saya selalu melakukan yang tidak baik, responnya selalu positif. Dia tidak negatif, dia bisa happy. Lalu dia berpikir gini, Joyce Meyer berpikir, kok dia bisa berubah? Saya juga pasti bisa berubah. Lalu apakah yang terjadi? Joyce Meyer mengambil satu keputusan untuk dia mau merubah hidupnya. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini Tuhan memakai hidupnya. Dia melayani Tuhan dan pelayanannya sangat diberkati. Banyak melayani tentang pemulihan luka batin dia. Buku-bukunya banyak. Saudara bisa cari itu di toko-toko buku rohani. Ya,
tentang hati yang terluka, bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Itu sangat bagus buku-bukunya. Nah, saya mau bilang kepada saudara bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Amin. Saudara mau pilih bahagia atau tidak tergantung dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan pernikahan, kunci menang mengatasi pernikahan. Yang kedua adalah pilihlah untuk tidak pernah menyerah dengan pernikahan Anda. Amin. Ya. Kalau saudara lihat, akar pohon korma itu tidak pernah menyerah untuk menemukan air. Pohon korma itu saudara waktu ditanam, caranya beda dengan pohon-pohon yang lain. Pohon korma itu waktu ditanam, itu di atas ketika dia seorang petani menggali tanah, bibitnya dimasukkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu bibit dimasukkan, batu ditaruh di atas bibit itu, di atas tanah itu. Ya. Kalau yang lain kan dibiarin begitu ya. Tapi ini enggak, kalau pohon korma ditaruh di situ bibitnya di dalam tanah, kemudian ditekan dengan batu yang berat. Tujuannya apa? Supaya waktu pohon korma ini tumbuh, bukan daunnya dulu yang tumbuh, tapi akarnya. Akarnya inilah yang terus menjalar ke bawah mencari sumber air. Makanya kalau saudara lihat di Timur Tengah, di mana ada pohon korma, pasti di situ ada sumber air. Di situ pasti air berlimpah. Karena memang pohon korma ini dia selalu mencari air, sumber air. Selama dia belum menemukan sumber air, akarnya akan terus merambat ke dalam. Waktu dia sudah menemukan pohon itu sudah menemukan sumber air, dia mulai tumbuh ke atas. Nah, waktu dia sudah mulai tumbuh ke atas, batu yang menekan dia itu tiba-tiba terangkat. Tersingkir. Dengan apa? Dengan tumbuhnya pohon korma itu. Nah, itulah pohon korma. Unik saudara. Makanya kenapa buahnya itu bisa manis, karena memang dia akarnya itu bukan cuma di permukaan. Akarnya itu sampai ke dalam. Di sumber mata air. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, sumber air itu siapa? Tuhan sendiri. Amin. Kepernikahan saudara itu akan bisa mengalami kebahagiaan kalau saudara tidak menyerah. Bangun kehidupan saudara terus dengan Tuhan. Seperti pohon korma, dia tidak menyerah sekalipun ditanam di padang gurun. Keadaannya tidak baik, gersang, kering, panas, dingin, berdebu dan lain-lainnya. Tetapi hebatnya saudara, tunas pohon korma itu tidak pernah menyerah menemukan air. Dia selalu mencari air itu. Waktu dia menemukan air itu, dia mulai tumbuh ke atas dan kemudian dia mulai berbuah. Dan buahnya manis. Saya berharap ini menjadi rumah tangga kita juga. Amin. Bahwa pilihan untuk tidak menyerah itu harus ada dalam hidup kita kalau kita mau mengalami kemenangan dan bahagia dalam pernikahan. Jangan menyerah. Ya. Kalau saudara gampang menyerah, ya sudah. Amato orang Ambon bilang. Ya, tamat. Jangan mudah menyerah. Saya dengan istri kita nanti tanggal 24 anniversary 25 years. 25 tahun Perak ya. Ingat ya 25 ya. 24 Februari ya, ingat. Ingat. 40 Februari kami tahun Perak saudara. Saudara pikir kami bisa menjalani 25 tahun itu mudah? Oh tidak. Ya, berapa kali kami bertengkar, kami konflik. Oh mau bercerai juga pernah saudara. Jangan saudara pikir nih Pak Gembala Ibu Gembala pasti menikah enak ya happy. Saudara gak tahu. Awal kami membangun pernikahan itu juga gak mudah. Gak mudah saudara. Ya. Kalau mau menyerah waktu itu sudah kita nggak akan sampai di posisi hari ini. Ya. Tapi karena kami tidak mau menyerah, ada konflik, ada masalah. Luar biasanya kita selalu duduk bersama-sama mau menyelesaikan. Kalau kita mau menyerah, kalau saya bilang gini, sudah, bisa saja, maka habis. Tapi kami belajar merundukkan diri lagi, belajar satu dengan yang lain lagi. Dan sampai hari ini usia nanti 25 tahun. Itu bukan yang mudah. Ya, dibanding Bu Orpa lebih ya. Bu Orpa sudah 30 tahun lebih ya. Ibu Oma juga ya. Ibu Popi sudah 30. Wah, luar biasa. Ya.
bisa sejauh ini kan karena tidak mudah menyerah ya. Walaupun lihat suami kadang-kadang menjengkelkan, tapi ya sudahlah. Ya, karena terima kasih. Ya. Karena pasti kita kadang-kadang gini, kita itu kadang-kadang nggak fair. Kita lihat dulu saya punya pak suami ini jengkelkan, tapi kita juga nggak tahu kalau sering-sering juga kita sebagai istri menjengkelkan suami, kan begitu ya. Jadi saling-saling introspeksi lah gitu ya. Jangan saling menyalahkan, tapi saling apa? Merangkul. Karena gini, pernikahan itu kalau saudara saling menuntut untuk bisa menerima, nggak akan panjang usianya. Tapi kalau saudara belajar untuk saling memberi, nah itu usianya bisa panjang langgeng. Ya, amin ya Pak Indra ya. Pak Indra udah lama menikah berapa? Berapa tahun? Oh 13 tahun, luar biasa. Ya, saudara kita kalau mudah menyerah, gagal sudah. Tapi mari kita belajar seperti pohon korma ini. Tidak mudah menyerah, dia akan terus merambatkan akarnya sampai dia menemukan air itu. Itulah gambaran bagaimana kita menemukan Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Lukas pasal 21 ayat 19. Ya, Lukas 21 ayat 19 dikatakan begini. Kalau kamu tetap bertahan dikatakan apa? Kamu memperoleh hidup. Kalau saudara bertahan, baik di dalam pernikahan, baik di dalam membangun kehidupan pribadi, kalau saudara bertahan, pasti saudara akan melihat kemenangan. Pasti saudara akan melihat jalan keluar. Pasti saudara akan melihat kebahagiaan. Yang penting apa? Bertahan. Aduh Pak, tapi saya gak kuat sama dia. Loh sudah, dulu yang pilih menikah siapa? Yang menikah, yang milih kita, waktu gak cocok, salahkan Tuhan. Tuhan bilang, kau sendiri yang pilih, lalu sekarang kau ada masalah kau bilang saya, Tuhan kenapa kau kasih saya jodoh ini? Tuhan tidak pernah kasih kita jodoh, kita yang pilih sendirimu. Betul? Saya yang pilih, ibu gembala juga yang memilih saya. Atas berdasarkan dua pilihan kami ini, karena kami saling memilih, lalu kami mengambil keputusan untuk menikah. Nah, waktu kami ambil keputusan menikah, itulah Tuhan yang memberkati. Amin. Kalau makanya saudara nggak dapat jodoh karena saudara begini, kami tunggu jodoh dari Tuhan. Tuhan bilang kau tinggal pilih saja. Amin. Kadang-kadang kita kan terlalu rohani. Tuhan, diakah Tuhan, diakah Tuhan. Tanya Tuhan sampai doa puasa. Tanya Tuhan, Tuhan gak kirim-kirim jodoh. Tuhan bilang saya suka sih, tapi kok abaikan. Karena jodoh itu saya mau beritahu kepada saudara gak akan lari dari orang-orang di sekitar kita. Cuma kadang-kadang kita terapekah. Kita tunggu dapat wangsit. Padahal Tuhan bilang anak, kau pilih saja. Indikatornya ada 3. Apa? Takut Tuhan, seiman, dewasa rohani. Amin. Itu 3 indikatornya. Ya. Setelah itu cari sendiri sudah berdasarkan 3 indikator itu. Karena kalau saudara tunggu dari langit gak akan saudara bisa dengar secara langsung. Saudara bilang, Tuhan belum bicara. Apakah saudara tunggu menantikan suara Tuhan? Hai anakku itulah jodohmu. Tidak kan begitu. Saya tanya semua yang sudah menikah. Pak Indra dulu milih ibu sendiri atau dengar suara Tuhan yang katakan? Milih toh. Ibu juga kan milih ya. Sama saya juga milih saudara. Ya. Nah ketika saya memilih itu Tuhan semakin meneguhkan. Tuhan semakin meneguhkan. Tuhan semakin meneguhkan begitu. Amin. Haleluya. Jadi hari ini buka mata lebar-lebar ya. Tutup hati rapat-rapat. Ya. Karena kenapa kita nggak menikah? Karena juga kita terlalu banyak maunya. Syaratnya itu terlalu tinggi. Sementara Tuhan bilang, ini sudah. Tapi kita bilang, dia tidak cocok dengan saya. Menikah itu tidak ada yang cocok, yang ada itu dicocok-cocokkan. Amin. Ya. Cari pernikahan yang cocok gak akan pernah ketemu. Pasti gak pernah ketemu. Yang ada itu dicocok-cocokkan. Tapi yang paling penting apa? Bertahan. Karena waktu saudara bertahan, saya percaya saudara akan melihat kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Saudara pernah dengar kesaksian Robi Sugara? Pernah dengar kesaksian Robi Sugara? Robi Sugara itu artis tahun 80-an, 90-an. Artis laga. Ya. Saudara dengar kesaksiannya. Dia itu bukan bercerai sih. Dia tinggalkan istrinya. Saudara tahu anaknya masih kecil dia tinggalkan. Lalu dia hidup dengan selingkuhannya.
Dan selingkuhannya itu hidupnya dengan dia cukup lama, puluhan tahun. Istrinya berdoa terus dengan pasangan, dengan anak-anaknya. Tuhan kembalikan suamiku, Tuhan kembalikan. Saudara tahu dalam waktu 20 tahun lebih, Tuhan menjamah Robi Sugara. Itu ada kesaksiannya di YouTube, saudara bisa cari itu. Kesaksian Robi Sugara. Ya, dalam tahun 20 tahun lebih, Tuhan jamah dia dan tiba-tiba dia itu rindu akan istrinya. Sudah lama loh, puluhan tahun loh hidup sama selingkuhannya. Hidup sama satu rumah sama selingkuhannya, udah rindu. Tapi saudara tahu Tuhan itu bisa membalik keadaan. Istrinya itu bertahan, dia gak akan menikah. Dia gak menikah. Dia tetap menantikan suaminya kembali. Dan sebenarnya terjadi saudara, suaminya akhirnya kembali 20 tahun lebih. Nah, cuman gini saudara, kadang-kadang gini ya, banyak orang begini, waktu berdoa Tuhan jawab doanya, dia gak siap. Waktu suaminya kembali, Robi Sugara kembali, justru dia belum siap saudara. Ya, kenapa? Kaget. Mau menerima kembali itu setelah berpisah puluhan tahun itu gak mudah. Tapi Tuhan bilang, kamu kan yang minta, kamu meminta kembali. Dan Tuhan sudah lakukan itu, tapi hatinya masih belum bisa. Berjalan dengan waktu, akhirnya Tuhan pulihkan hatinya istrinya, dan dia bisa kembali hidup bersama-sama. Dan Robi Sugara akhirnya jadi hamba Tuhan. Ya, kesaksiannya luar biasa. Nanti saudara search di YouTube, jangan sekarang ya, habis pulang di rumah. Cari aja kesaksian perceraian Robi Sugara begitu ya. Nah, saudara akan lihat di situ. Itu kesaksian luar biasa. Kenapa? Bertahan. Amin. Haleluya. Makanya saya bilang gini, jangan cepat-cepat ambil keputusan cerai deh. Bertahan dulu. Tanya Tuhan, minta hikmat Tuhan. Saya percaya pasti ada jalan keluar. Karena kadang-kadang kita ini enggak bertahan. Nah enggak bertahan itu kadang-kadang ya sudah iblis masuk, kasih jalan pintas, akhirnya rumah tangga kita hancur. Karena itu belajar bertahan. Amin. Kalau ada masalah, bertahan. Ya. Karena saya yang memilih dia Tuhan, saya akan hidup sama dia sampai maut memisahkan. Amin. Karena bukan Tuhan yang kasih kita pilihan toh, saudara sendiri yang memilih. Oke, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan, mengatasi tantangan dalam satu pernikahan. Yang ketiga, jangan membanding-bandingkan, tapi belajarlah untuk puas dengan pernikahan Anda. Jangan membanding-bandingkan. Ada banyak orang, aduh kenapa suami saya gak seperti dia ya. Kalau saya menikah dengan dia bahagia sekali hidup saya. Kemana-mana ditemani, mau naik mobil dibukain pintu. Ada pernikahan seperti itu di dunia ini? Ada. Di sinetron-sinetron. Ya. Saudara kalau lihat kayak gitu-gitu pastinya apa? Di drakor-drakor dan sinetron-sinetron kan? Ya betul gak? Tapi dalam dunia nyata gak ada itu pernikahan yang begitu. Gak ada. Saya berani ngomong. Tidak ada pernikahan yang begitu. Itu cuma ada di drakor-drakor. Sinetron-sinetron. Gak ada kalau dalam pernikahan yang sungguh-sungguh rumah tangga itu bahagia selalu. Gak ada. Istrinya kemana-mana digandeng, dibukain pintu, dipeluk setiap hari di depan umum. Itu cuma di sinetron. Di dunia nyata terbalik. Seringkali kita nonton, aduh kenapa saya laki tidak begini kah? Aduh kalau saya laki begini boleh. Yang saya kepingin dibeginikan, sudah. Ujung-ujung sinetronnya apa? Selingkuh. Mau punya pasangan kayak gitu? Manis di luar, di depan, tapi di belakangnya menyakitkan. Ya, kita jangan banding-bandingkan pasangan kita dengan siapapun. Jangan banding-bandingkan pernikahan kita dengan pernikahan orang lain. Amin. Sudah kalau itu yang dari Tuhan syukurin sudah. Mau dia poronya bibi kah? ya, dulu six pack sekarang one pack, ya sudah syukurin aja. Amin. Ya. Karena kebahagiaan mereka, kebahagiaanmu, pilihanmu. Amin. Saudara mau bahagia, pilihan kita. Jangan pernah bandingkan dengan, istri saya coba kayak begini boleh, bodinya as. Itu istri orang lain. Bersyukur dengan pasangan masing-masing.
Kenapa saudara? Karena begini, ketidakpuasan itu adalah salah satu pencuri kebahagiaan terbesar dalam hidup seseorang. Ya, saya ulang, ketidakpuasan adalah salah satu pencuri kebahagiaan terbesar dalam hidup seseorang. Kalau saudara tidak puas, iblis bisa mencuri kebahagiaan saudara sehingga saudara mengalami kehancuran dalam pernikahan. Itu sebabnya belajarlah untuk puas. Amin. Amin. Belajar untuk puas, mencukupkan diri dengan istri yang Tuhan berikan, menikmati pernikahan saudara dengan suami yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Ya. Kadang-kadang Tuhan, kok suami saya begini Tuhan, ubahkan dia, nggak usah suruh Tuhan ubahkan dia, dari diri sendiri dulu berubah. Kalau kita berubah, pasangan kita berubah. Amin. Karena perubahan itu bukan dimulai dari orang lain, perubahan dimulai dari diri sendiri. Jangan suruh istrimu berubah, suamimu berubah, tapi saudara nggak mau berubah. Akhirnya bilang, kok suruh saya berubah, kok sendiri tidak berubah, kok berubah dulu baru saya berubah. Kan susah saudara, saling mempertahankan diri kan. Tapi kalau kita berubah, otomatis pasangan kita, kenapa dia sudah marah, kenapa dia sudah tidak emosi, dia sudah berubah. Kalau dia sendiri yang emosi kan malu sendiri tuh, dia responnya nggak emosi, kok saya malah emosi. Kita berubah dan waktu kita berubah, pasangan kita akan berubah. Amin. Karena itu jangan tuntut orang berubah, tapi kita yang harus berubah. Karena perubahan dimulai dari diri sendiri. Amin. Mau berubah? Ya, sama di dalam apapun, enggak boleh kita suruh orang lain berubah. Kita yang harus berubah. Waktu kita berubah, orang lain akan berubah. Yang keempat, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di dalam satu pernikahan sehingga kita bisa mengatasi tantangan pernikahan. Yang keempat adalah terus bertumbuh dalam mengasihi pasangan Anda. Nah, ini luar biasa. Saudara, pohon korma itu begitu subur di tengah padang gurun. Kenapa? Karena akarnya itu terus bertumbuh dan berkembang. Dia subur tumbuhnya, buahnya tidak akan pernah habis, saudara. Kenapa? Karena akarnya itu selalu tumbuh dan berkembang. Akarnya itu nggak pernah berhenti berkembang. Di dalam tanah itu dia akan terus tumbuh berkembang, terus mencari sumber-sumber air. Waktu di dasar ini, misalnya di dasar yang di-7 ini, sudah kurang sumber air, dia akan terus mencari lagi, turun ke dasar 8, dasar 9, begitu saudara ya. Dan dia akan terus melambatkan akarnya, mengembangkan akarnya, sehingga dia terus bisa menghasilkan buah yang lebat dan buahnya terus manis. Itu pohon korma. Nah, sama dalam kehidupan pernikahan saudara, teruslah bertumbuh dalam mengasihi pasangan Anda. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi pasangan Anda. Amin. Kadang-kadang saya terganggu dengan dia ngorok. Ya, tapi ya namanya pasangan toh, Tuhan terima kasih. Nanti juga kalau dia dipanggil Tuhan saudara kangen dengan ngoroknya. Saudara pernah nonton di YouTube itu ada satu pasangan suami istri. Suaminya itu kalau tidur ngorok. Dan pada akhirnya suaminya meninggal. Waktu dia tidur, istrinya ini tidur di sampingnya. Kok dia dengar suaminya kok tidak ngorok lagi. Dan disitulah dia kaget, suaminya sudah meninggal. Maka di pesan terakhirnya waktu dia diberi kesempatan untuk ngomong, dia bilang begini, kalau suamimu ngorok jangan larang dia, tetaplah bahagia. Karena kalau dia sudah berhenti mengorok itu berarti dia sudah tiada. Haleluya darling. Karena saya ngorok saudara ya. Ya, karena gini, apapun keadaan pasangan kita, kita jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Amin. Tetap harus mengasihi. Memang pria itu beda dengan wanita. Wanita itu enggak suka bau badan gitu ya. Gerah sedikit, kerja sedikit, habis mandi, sudah mandi lagi gitu. Kalau pria itu kan kadang-kadang malas ya. Pulang kerja, kadang-kadang langsung naik tempat tidur, istri ngomong, kopi mandi dulu gini. Gara-gara itu bisa jadi konflik loh saudara ya. Kamu gak ngerti saya ini capek, yuk pergi mandi dulu. Nanti saja, bisa konflik saudara. Karena memang wanita itu begitu. Ya, wanita itu mau bersih, mau mau indah-indah dan sebagainya saudara. Tapi pria kadang-kadang mau, nah contoh gini aja ya. Laki-laki kalau pakai celana dan jeans, baru pakai sekali 2 kali, dong bilang itu masih bersih toh. Betul gak?
Tapi perempuan bilang, itu su kotor karena su pakai sekali, su keluar rumah, su kena debu, su kena apa, itu su kotor. Tapi toh laki-laki bilang apa? Masih bersih baru pakai tadi pagi. Padahal tadi keluar dengan motor, kan jeansnya sudah pasti kotor toh, kena debu dan sebagainya toh. Tapi kita pria-pria bilang apa? Masih bersih. Ya, tunggu 1 bulan baru cuci itu kotor. Ya. Nah, kalau saudara biarkan hal-hal itu terjadi dalam rumah tangga saudara, saudara berhenti mengasihi pasanganmu karena perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati saudara, karena perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan keinginan saudara, kebiasaan saudara, hancur rumah tangga, gak bahagia. Karena itu keadaannya bagaimanapun tetap mengasihi dia. Kalau dia salah, tegur dengan kasih. Sayang, ya, saya lihat kamu ini ganteng. Tapi kalau bisa kau pergi mandi dulu kah? Supaya saya lebih bagaimana begitu ya. Nah, ngomonglah saudara ya. Dengan sendirinya laki-laki itu akan melakukannya dengan senang hati. Tapi kalau saudara bilang, kau bau sekali pergi mandi sana. Oh, emosi saudara. Itu dia tidak akan terima baik. Pasti perang dunia. Percaya saya. Percaya saya. Ya, tapi kalau saudara bilang, sayang, kau ganteng sekali, mandi dulu kah gitu ya. Pasti dia akan pergi ambil handuk baik-baik, dia masuk kamar mandi dan dia mandi bersih-bersih. Betul ya Pak Indra? Oh. Tapi kalau saudara melakukannya dengan tidak pas, walaupun tujuannya baik, caranya salah. Karena gini saudara, laki-laki itu dia gak suka diperintah, dia gak suka digurui, itu laki-laki. Ya. Makanya kalau saudara mau laki-laki itu mengikuti apa yang saudara mau, ini saya kasih tahu triknya ya buat ibu-ibu ya. Ya. Katakan itu, sayang kau hebat, puji dia dulu. Kau luar biasa. Lalu nanti ada kata-kata apa? Tolong. Nah itu, kata tolong itu dengan senang hati dia akan melakukannya. Tapi kalau saudara main marah-marah lalu dia akan emosi, apalagi kalau dia sudah ada masalah di kantor, dulu udah habis, sudah perang sudah itu, pasti. Tapi kalau saudara tenang, saudara cari dulu kesempatan ngomong, dapat. Sayang, saya lihat ini tumpungnya dapur ini, sepertinya mesti tambah ini. Saya percaya kok suami yang hebat, ya tolongkah, tambah saya punya ini di dapur kurang ini. Oh sudah, mana? Oh, sudah pasti. Dia panggil tukang, tolong kerjain ini, sudah pasti dia lakukan itu. Ya. Nah itu sebabnya saudara jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Saya percaya ada banyak cara kita bisa tetap mengasihi pasangan kita dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Amin. Ya. Karena gini saudara, pria dengan wanita itu beda. Karena pria itu pakainya logika, wanita itu pakainya perasaan. Ya, dari caranya aja sudah berbeda. Kalau pria itu maunya to the point, ya, tetapi kesannya tidak memerintah. Kalau wanita itu kadang-kadang tidak to the point. Contoh, pria-pria juga harus peka. Kadang-kadang kita pria-pria juga nggak peka yo. Nah, wanita itu, ibu-ibu itu biasanya bilang gini, sayang, saya masih masak, anak-anak belum dijemput. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ibu-ibu itu tolong jemput anak-anak. Tapi tong bilang gini, oh gak apa-apa belum jam pulang kok. Itu kan kadang-kadang respon pria. Kalau ibunya ngomong gini, sayang sudah jam 12 anak-anak belum dijemput. Sudah mau jam 12 anak-anak belum dijemput. Kita yang pria bilang apa? Oh gak apa-apa belum jam 12 kok, nanti sedikit lagi aja gak apa-apa. Tapi maksudnya sang istri itu apa? Tolong jemput anak-anak, itu maksudnya. Karena wanita itu kadang-kadang ngomongnya itu tersirat, bukan tersurat. Ya, kadang-kadang pakai hiasan-hiasan yang kadang-kadang pria itu kurang menangkapnya. Nah itu kadang-kadang jadi konflik loh. Ya, kadang-kadang jadi konflik di situ gara-gara apa? Beda maksud, beda penangkapan. Ya, makanya harus tetap bisa mengasihi pasangan kita, dalam keadaan seperti itu pun harus tetap bisa mengasihi. Karena kalau demikian, maka kita akan bisa menjadi keluarga yang bahagia. Nah saya mau ayat yang terakhir, saudara kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 24.
Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan apa? Meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara perhatikan kata bersatu. Kata bersatu itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata dabak. Ya, dabak itu artinya adalah to catch by pursuit. Pursuit hard atau menangkap, mengejar dengan keras. Ya, itu kata bersatu. Bersatu itu artinya apa? Dabak yang artinya apa? Menangkap dengan mengejar, mengejar dengan keras. Sama seperti saudara waktu berpacaran. Ya, itu sama seperti waktu berpacaran. Waktu berpacaran itu angin hujan badai, saudara tetap terjang, betul? Itu maksud kata dabak. Tetap mengejar, ya, menangkap dengan mengejar dengan keras. Mau badai apapun dia tetap kejar di situ, dia tetap terjang. Itu dabak, kata bersatu di situ. Ya, jadi saudara, kita harus ngerti bahwa pernikahan itu harusnya seperti itu. Kita bisa mempertahankan pernikahan kita menjadi lebih baik kalau kita apa? Bertumbuh dengan kasih. Tetap melakukan apapun tantangan di depan, apapun masalah di depan, aku akan tetap mengasihi dia. Jangan bilang begini, sayang tolong jemputkan di pasar, lagi hujan nih. Oh kalau hujan, kau naik ojek saja. Jangan begitu saudara ya. Opa oma waktu pacaran masih muda, waduh pacarannya mantap luar biasa. Hujan badai diterjang. Begitu sudah jadi opa oma pergi pasar, karena oma kalau pergi pasar selalu lama toh. Di pasar itu cuma beli kangkung 1 ikat, tapi bisa 2 jam. Kenapa? Ketemu teman-teman di pasar, tukang jualan ngobrolnya lebih banyak. Jadi waktu mau pulang begini hujan besar, oma telepon opa. Opa sayang, tolong jemput, oma tak bisa pulang karena hujan. Opa jawab, oma sayang, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, tapi kalau hujan kau naik Grab saja. Salah itu saudara ya. Haleluya. Mengasihi pasangan kita harus tetap bertumbuh. Amin. Apapun masalahnya, tidak ada alasan untuk tidak mengasihi pasangan kita. Karena dia yang Tuhan kasihkan, Tuhan berikan pada kita, kita harus memperbesar kapasitas hati kita untuk tetap bisa mengasihi pasangan kita. Saudara diberkati hari ini, amin. Yang terakhir saya mau katakan kepada saudara, percayalah bahwa kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah hal yang mustahil untuk saudara nikmati. Teruslah bertumbuh dalam kasih dan bersyukurlah atas pernikahan saudara. Jadi apa yang saudara alami dalam pernikahanmu, syukurin. Tapi yang saudara harus lakukan apa? Terus bertumbuh di dalam kasih. Jangan pernah kasihnya menjadi tawar, kasihnya menjadi dingin, tapi teruslah bertumbuh di dalam kasih. Amin.